Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, Klinik Matika Channel. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas penilaian akhir tahun atau biasa disebut dengan penilaian akhir semester 2, khususnya untuk kelas 3. Adapun materi soalnya ini sudah sesuai dengan silabus dari K13. Nah, ada simetri lipat, ada simetri putar, ada juga keliling bangun datar, sudut sifat bangun datar, dan data tunggal sederhana. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like video ini, share ke teman-temannya, komen yang positif, dan tentunya subscribe agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat buat kita semua. Amin. Baik, kita langsung saja masuk ke soal nomor 1. Soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya, banyak simetri lipat pada bangun datar persegi di atas adalah titik. A5, B4, C3, D2. Baik kakak semua, cara mengerjakan soal seperti ini mudah saja ya. Jadi kalau ada kertas yang konkretnya ya, yang sama panjang sisinya, tentu kita bisa melakukan praktiknya. Tapi karena ini bentuknya gambar, kita bantu dengan menggunakan garis putus-putus ya. Jadi yang pertama kita yang ini, jadi kita lipat yang di sini, sisi yang ini ke sisi yang ini. Jadi bentuk lipatannya itu seperti ini ya, di kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Selanjutnya kita lipat atas bawah, dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Nanti terbentuk lipatannya seperti ini. Selanjutnya kita lipat diagonal dari ujung yang ini ya. Jadi dari sini ke sini kita lipat, jadi bentuk lipatannya akan seperti ini. Selanjutnya yang ini ya, jadi sisi yang ini ke sisi yang ini. Nah, jadi berdasarkan apa yang sudah kita lakukan, yang kita dapatkan banyak simetri lipat untuk bangun persegi ini ada 4 ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 adalah B. Selanjutnya untuk soal nomor 2, bangun datar yang tidak memiliki simetri lipat adalah titik. A lingkaran, B segitiga sama sisi, C jajar genjang, D persegi panjang. Nah, untuk soal nomor 2 ini mudah saja ya, jadi jelas. Yang tidak memiliki simetri lipat itu adalah lingkaran, karena lingkaran bentuknya bulat ya. Jadi tidak memiliki simetri lipat. Baik kakak, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Pertanyaannya, banyaknya putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar disebut titik. A simetri lipat, B sumbu simetri, C simetri putar, D simetri horizontal. Jadi berdasarkan soalnya, kata kuncinya di sini ya, banyaknya putaran. Jadi jawaban yang benar ini adalah C, yaitu simetri putar. Selanjutnya untuk soal nomor 4, segitiga sama sisi mempunyai simetri putar sebanyak titik. Nah, untuk segitiga sama sisi kakak semua, dikatakan segitiga sama sisi pastinya karena semua sisinya pada segitiga ini sama panjang ya. Nah, untuk simetri putarnya sendiri, karena sisinya sama panjang, maka saat kita putar juga tentunya dia akan kembali ke bentuk semulanya. Jadi bisa dipastikan banyaknya simetri putar untuk bangun segitiga sama sisi adalah 3, sesuai dengan jumlah sisinya. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5. Sebuah persegi mempunyai panjang sisi 8 cm. Keliling persegi tersebut adalah titik. A 21 cm, B 28 cm, C 32 cm, D 35 cm. Nah, jadi karena ini persegi, ini mudah saja kakak semua. Kita langsung saja ya menggunakan rumus dari keliling persegi, yaitu
K sama dengan 4 kali sisi, di mana K ini artinya keliling, sisinya adalah sisi dari persegi itu sendiri. Sebenarnya ada banyak cara mengerjakan keliling ini Kakak, ya, tapi dalam video ini kita tampilkan rumus yang biasa digunakan di kelas ya. Jadi K sama dengan 4 kali sisi. Nah, di sini berdasarkan soal sisinya nilainya 8 cm. Berarti kita bisa tulis K sama dengan 4 dikali, nah sisinya ini kita ganti dengan 8. Jadi 4 kali 8. Selanjutnya tinggal kita kalikan. 4 kali 8 sama dengan 32. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 5 adalah C, 32 cm. Selanjutnya untuk soal nomor 6, perhatikan gambar di bawah ini gambarnya. Pertanyaannya, keliling bangun di atas adalah titik satuan panjang. A 12, B 16, C 20, D 24. Jadi Kakak semua, kalau Kakak perhatikan, ini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini ada 6 kotak. Kalau ke atas 1, 2, 3, 4. Dan tentunya sisi yang di atas ini juga 6 kotak, yang di kirinya juga 4 kotak. Jadi karena panjang kotaknya berbeda ya, maka bisa dikatakan bahwa bangun ini bentuknya persegi panjang. Jadi ada panjang, ada lebar. Nah, untuk rumus keliling sendiri, keliling persegi panjang maksudnya ya, rumusnya adalah yang ini, keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Selanjutnya tinggal kita masukkan ya, keliling sama dengan 2 ini sudah rumus ya Kakak angkanya, jadi kita harus tetapkan 2 kali. Nah, tinggal kita mencari berapa panjang dan lebar yang ada di dalam soal. Nah, untuk kami tegaskan bahwasanya untuk soal-soal seperti ini yang bisa dirubah itu yang ini Kakak, panjang sama lebar. Kalau 2 ini sekali lagi ini adalah rumusnya ya. Baik, panjangnya di sini kalau kita hitung, ini ada 6 tadi ya. Kita ulang ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke atas 1, 2, 3, 4. Jadi 6, 4. Panjangnya 6, lebarnya 4. Jadi 6 ditambah 4. Selanjutnya, keliling sama dengan 2 kali ini tetapkan dulu ya. Jadi kita tinggal tambahkan ini yang ada di dalam kurung. 6 ditambah 4 hasilnya 10. Nah, yang terakhir, keliling sama dengan tinggal kita kalikan. 2 kali 10, 20. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 6 adalah C, 20. Selanjutnya untuk soal nomor 7, segitiga sama sisi mempunyai panjang sisi 12 cm. Keliling segitiga sama sisi adalah titik cm. A 24, B 30, C 36, D 42. Nah, kakak-kakak semua, rumus untuk keliling segitiga itu adalah A plus B plus C, di mana A ini adalah nama dari sisi-sisinya ya. A ini sisi yang pertama, B sisi kedua, C sisi yang ketiga. Karena soal nomor 7 ini bangun datarnya adalah segitiga sama sisi, yang pasti ketiga sisinya sama panjang. Jadi ini kita bisa langsung tulis keliling sama dengan 12 tambah 12 tambah 12. Kenapa? Karena semua sisinya sama panjang. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan 12 tambah 12, 24 tambah 12 hasilnya 36. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 7 adalah C. Selanjutnya untuk soal nomor 8, perhatikan gambar di bawah ini. Pertanyaannya, keliling segi 6 di atas adalah titik. A 18, B 24, C 30, D 36. Nah, kakak semua, ini adalah segi 6 beraturan ya. Yang pastinya dikatakan segi 6 beraturan karena sisinya memiliki panjang yang sama. Nah, bisa dilihat dari nilainya ini. Ini 6, 6, 6, semuanya 6. Jadi ini 6, ini 6, ini 6. Nah, konsep dasar dari keliling sendiri itu kakak semua itu tinggal menjumlahkan sisinya sebenarnya. Jadi ini kita jumlahkan 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Atau biasa menggunakan rumus yang lain juga bisa. Dengan cara keliling sama dengan 6 kali sisi. Ini adalah rumus keliling untuk segi 6.
6 ini berdasarkan jumlah sisinya, ya. Nah, sisinya sendiri sekarang nilainya 6. Jadi ini kita bisa kalikan, keliling sama dengan 6 kali 6, ya. Jadi sekali lagi Kakak semua, selain dari rumus yang kita jelaskan ini, Kakak juga sebenarnya bisa tinggal menjumlahkan saja begitu ya. 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Jadi bisa seperti itu. Nah, tentunya nanti hasilnya pasti sama ya. Jadi keliling ini sama dengan tinggal kita kalikan 6 kali 6 sama dengan 36. Baik, jawaban untuk soal nomor 8 berdasarkan hasil hitungan kita adalah D. Selanjutnya untuk soal nomor 9, kita masuk ke sudut ya sekarang. Di bawah ini yang merupakan sudut tumpul adalah titik, titik, titik. Ini gambarnya ada gambar A, B, C, atau D. Jadi karena ini soal teori Kakak, kita langsung saja jawab ya. Tidak seperti soal yang tadi yang kita perlu menghitung. Jawaban untuk nomor 9, sudut tumpul ini adalah yang A. Jadi Kakak ini adalah sudut tumpul ya. Yang perlu Kakak ketahui, sudut itu yang untuk level 3 itu cukup 4 yang diketahui ya. Yang pertama itu paling rendah itu paling bawah itu lancip, yang kedua siku-siku, yang ketiga tumpul, yang keempat itu sudut lurus. Nah, ini kita jelaskan di option B, C, dan D ini ya. Jadi, sekali lagi untuk jawaban nomor 9 yang tumpul itu seperti ini. Jadi ini maksudnya sudutnya lebih dari 90 derajat ya. Dari 0 sampai kurang dari 180. Jadi ini di atas 90. Sedangkan yang B ini disebut dengan sudut siku-siku ya. Ini besarnya 90 derajat. 90 derajat. Jadi ini adalah sudut siku-siku. Selanjutnya untuk yang C ini adalah sudut lancip. Ini besarnya antara 0 sampai 89. Jadi kurang dari 90. Kalau 90 pas siku-siku namanya. Jadi di bawah 90. Ini adalah sudut lancip. Sedangkan yang bagian D ini adalah sudut lurus. Besarnya pas 180. Jadi harus tepat. Sama seperti siku-siku ini harus pas dia 90 derajat. Sedangkan sudut lurus pasnya 180. Ya, jadi seperti itu penjelasan untuk ketiga gambar ini Kakak. Ini kita jelaskan supaya Kakak lebih paham ya. Seandainya soalnya ini dirubah misalnya, ini soalnya lancip, maka yang benar adalah yang C. Baik, selanjutnya untuk nomor 10, sudut yang memiliki besar kurang dari 90 derajat adalah titik, titik, titik. A. Sudut siku-siku, B. Sudut lancip, C. Sudut tumpul, D. Sudut lurus. Nah, berdasarkan apa yang kita sudah jelaskan sebelumnya di nomor 9 ini, yang kurang dari 90 derajat adalah B, yaitu sudut lancip. Nah, untuk gambarnya sendiri, yang C ini, yang bagian C. Semoga bisa dipahami kakak-kakak semua. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 11. Posisi tangan saat kita sedang dalam posisi hormat membentuk sudut titik, titik, titik. A. Siku-siku, B. Lancip, C. Tumpul, D. Lurus. Nah, supaya kita tidak menebak-nebak ya, walaupun kita bisa memperagakan, kita bantu juga dengan gambar. Nah, ini dia, kita saat sedang hormat ya. Jadi, sudut yang kita lihat itu sudut yang dibentuk oleh tangan ini. Jadi, lengan tangan ini ya, sampai yang ini. Yang perhatikan laser merahnya kakak semua. Jadi yang ini ya. Nah, ini besarnya kalau kakak perhatikan ini sama seperti nomor 9 tadi yang bagian C. Ya. Jadi ini besarnya kurang dari 90. Kurang dari siku-siku, bisa dikatakan seperti itu. Jadi, yang benar untuk nomor 11 ini adalah lancip. Ada di B ya. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 12. Bangun yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut adalah titik, titik, titik. A. Persegi, B. Persegi panjang, C. Segitiga, D. Jajaran genjang. Ini sudah jelas ya kakak semua. Ini memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Pastinya jawabannya adalah C. Segitiga.
Baik, kita masuk ke soal nomor 13. Contoh sudut siku-siku adalah titik, titik, titik. A. Papan tulis. B. Tanda kemah. C. Ujung pensil. D. Sandaran kursi. Baik, karena ini soal teori kita langsung jawab ya. Jadi yang jelas sekali ya ini di antara 4 pilihan ini yang termasuk sudut siku-siku ya. Yang contoh dari sudut siku-siku adalah yang A, yaitu papan tulis. Nah, bagaimana dengan tanda kemah, ujung pensil atau sandaran kursi? Untuk tanda kemah Kakak, ini lebih ketumpul dia ya, sudut yang dibentuk. Selanjutnya untuk ujung pensil ini lancip dan sandaran kursi ini tumpul. Jadi seperti itu untuk nomor 13. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 14. Perhatikan gambar di bawah ini gambarnya. Pertanyaannya, pernyataan yang benar berdasarkan gambar di atas adalah titik, titik, titik. Apakah A, panjang AB sama dengan AD, B, panjang BC sama dengan CD, C, panjang AB sama dengan CD, D, panjang AD sama dengan CD. Baik, kita buktikan yang A dulu ya. Panjang AB sama dengan AD. AB. Ini karena ini bangun persegi panjang, berarti ada panjang, ada lebar ya. Panjang AB yang ini sama dengan AD. AD itu ke atas. Ini panjang, ini lebar. Pastinya tidak sama. Jadi A jelas salah ya. Selanjutnya panjang BC sama dengan CD. BC ini lebar, CD ini panjang. Berarti salah lagi. Selanjutnya panjang AB sama dengan CD. AB sama dengan CD. Nah, ini panjang sama panjang. Berarti ini kemungkinan yang benar ya. Tapi kita cek lagi yang bagian D. Panjang AD sama dengan CD. AD ini lebar, CD ini panjang. Berarti berdasarkan analisa yang kita lakukan, jawaban yang benar untuk soal nomor 14 adalah C. Panjang AB sama dengan panjang CD. Selanjutnya untuk soal nomor 15. Di bawah ini yang termasuk sifat persegi panjang adalah titik, titik, titik. A. Mempunyai sepasang sisi yang sama panjang. B. Mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang. C. Mempunyai 3 sisi yang sama panjang. D. Mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Untuk lebih jelasnya kita munculkan ya persegi panjang supaya jelas ya. Kita dalam mencari sifatnya. Yang pertama mempunyai sepasang sisi sama panjang. Jelas ini tidak sepasang ya. Panjangnya ada 2, ini udah jadi sepasang, tapi ada lebar, ada lebar. Jadi yang lebih tepat sebenarnya antara A, B, C, D ini adalah yang B. Mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang. 2 pasang itu diantaranya lebar-lebar, ini satu pasang, bukan, panjang-panjang maksudnya. Ini panjang AB, panjang CD ini jadi satu pasang. AD sama BC ini satu pasang, jadinya ada 2 pasang. Selanjutnya untuk yang C, kalau 3 sisi jelas ini ada 4 sisinya. Dan ini tidak sama panjang ya, kalau persegi panjang. Ini yang D ini salah juga, mempunyai 4 sisi sama panjang. Karena yang D ini lebih cocok untuk sifat dari persegi, bukan persegi panjang. Baik, semoga dipahami. Jadi jawaban untuk soal nomor 15 adalah B. Selanjutnya untuk soal nomor 16, bangun datar yang mempunyai 4 sisi yang sama panjang adalah titik, titik, titik. A. Segitiga, B. Lingkaran, C. Persegi, D. Persegi panjang. Nah, kita sempat singgung ya tadi di sini yang mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Jadi ini jawaban yang benar adalah C, yaitu persegi. Selanjutnya untuk soal nomor 17, ini kita sudah masuk ke data tunggal ya. Hasil penimbangan siswa kelas 3 adalah sebagai berikut. 3 siswa memiliki berat badan 18 kg, 5 siswa memiliki berat badan 19 kg, 7 siswa memiliki berat badan 20 kg, 10 siswa memiliki berat badan 21 kg. Dari keterangan di atas, banyak siswa yang memiliki berat badan yang paling besar adalah titik, titik, titik. A3, B5, C7, D10. Baik, yang ditanyakan adalah banyak siswanya. Jadi yang ini antara 3, 5, 7, 10 sudah sesuai ya. Nah, clue yang lain, petunjuk yang lain adalah memiliki berat badan yang paling besar.
Yang paling besar berat badannya di sini adalah 21 kilo. Jadi, kita fokus ke siswa yang 21 kilo, yaitu 10 siswa. Jadi, jawaban yang benar untuk soal nomor 17 adalah D. Selanjutnya untuk soal nomor 18, perhatikan tabel di bawah ini. Ini adalah tabel jenis buah kesukaan siswa kelas 3 atau biasa disebut buah favorit ya. Ada buah jeruk, apel, mangga, rambutan, dan pir. Yang suka buah jeruk itu ada 6, suka buah apel itu 4, yang suka mangga 7, yang suka rambutan 3, yang suka pir 5. Pertanyaannya, buah yang paling banyak disukai siswa adalah titik, titik, titik. A. Apel, B. Mangga, C. Rambutan, D. Jeruk. Yang paling banyak berarti yang paling besar angka yang ada di sini di kolom banyak siswa, yaitu 7. Nah, 7 ini adalah mangga. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 18 adalah B. Selanjutnya untuk nomor 19, perhatikan gambar berikut. Jadi ini namanya diagram batang ya. Jadi ini ada banyaknya bendera, ini bendera merah, ini kuning, ini hijau. Ini banyaknya ya. Pertanyaannya, banyaknya bendera yang berwarna kuning adalah titik, titik, titik. A3, B4, C7, D14. Banyak bendera yang berwarna kuning. Jadi kuning itu yang ini. Kita fokus di sini. Kita lihat angkanya ada di 7. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 19 adalah C. Selanjutnya untuk soal nomor 20, sekaligus ini soal terakhir kakak-kakak semua dalam video kita kali ini. Perhatikan diagram di bawah ini, hasil menggambar siswa kelas 3 SD. Jadi ini adalah hasil menggambar siswa kelas 3 SD ya, ini adalah diagram. Batangnya ada gambar rumah, ada gambar sungai, gambar gunung, dan gambar bunga. Pertanyaannya, gambar yang paling sedikit dibuat siswa kelas 3 SD adalah titik, titik, titik. A. Rumah, B. Sungai, C. Gunung, D. Bunga. Jadi kalau kita lihat yang paling bawah, yang paling rendah ya, dari batang ini, diagram batang ini adalah yang ini, yang gambar yang pink ini. Ini adalah gambar sungai. Jadi kalau kita mau melihat angka besarnya berapa, yaitu 4 ya. Yang lain itu ada 6, ada 8, ada 10. Jadi jawaban yang benar berdasarkan diagram ini adalah gambar sungai. Jadi ada di B. Baik kakak semua, semoga bisa dipahami ya penjelasan dari soal nomor 1 sampai soal nomor 20. Semoga video ini bisa menjadi bahan buat kakak-kakak belajar mandiri. Sebelum kita akhiri, izinkan kami memberikan pantun motivasi. 2-3 pancing Pak Jala, pergi ke laut mencari ikan. Jika ingin wujudkan cita, belajar jangan dinomor 2-kan. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.